1, 2, 3. Oke. Shalom, selamat sore Ibu yang terkasih. Selamat sore. Selamat sore. Bu Yusti. Iya. Hari ini kita akan mulai ibadah kita dan Bu Pendeta yang akan memimpin kita hari ini. Jadi saya mute dulu ya suara ibu-ibu ya. Bu Pendeta nanti buka mute suara sendiri ya, Bu. Oke. Oke, Bu. Ya. Shalom ibu-ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah PW kita sore hari ini. Saya mengajak kita untuk berdiam sejenak, kita bersaat teduh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan baik Engkau beri bagi kami sore hari ini. Kami ibu-ibu PW boleh berkumpul melalui media online ini Tuhan. Untuk bersama-sama kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang terjadi sore hari ini dari tempat kami masing-masing. Melalui media online ini semuanya biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan hati pikiran kami, layakan kami ya Tuhan. Agar apa yang kami lakukan sore hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari ibu-ibu kita naikkan pujian ini. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bu Elis, tolong matikan suaranya, Bu Elis. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Sore hari yang indah ini kami percaya Bapa, Engkau mempersiapkan hati pikiran kami untuk kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Maka hal yang utama kami minta biarlah penyucian Tuhan terjadi di dalam hati dan pikiran kami, sehingga segala pujian yang kami naikkan, walaupun dalam segala keterbatasan media online ini Bapa, biarlah pujian di atas Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Bahkan juga sebentar nanti ketika kami sharing, ketika kami masuk di dalam memberikan kesaksian, biarlah apa yang kami dengarkan sore hari ini, semuanya itu datang dari pekerjaan roh Tuhan dalam hati pikiran kami, dan itu menjadi berkat bagi setiap pribadi kami yang hadir. Kami juga berdoa untuk rekaman yang sedang dibuat, Tuhan berkati agar ini juga boleh dipakai untuk memberkati ibu-ibu yang lain yang tidak dapat ambil bagian sore hari ini.
Ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum Bu Yusti kesaksian ya? Ya. Sebelum masuk di kesaksian, kita naikkan satu pujian dari Kidung Keesaan 527. Jadi ada lagunya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Silakan Ibu Yusti dipimpin. Ibu yang mau bersaksi, dipersilakan dibuka suaranya. Silakan, Bu. Oh, diam semua. Ayo, silakan yang mau bersaksi, Teh Elis. Mau bersaksi, Bu Mita. Ya, Yang ulang Saya. tahun Bu Mita. ya boleh. Oh, Saya iya. mau bersaksi kebaikan Tuhan. Tanggal 2 kemarin, puji Tuhan saya berulang tahun. Masuk 50 tahun. Golden age. Angka 4 di depan berganti jadi angka 5. Puji Tuhan, saya mau bersaksi di sini menjelang mendekat masuk di akhir bulan Mei, menjelang masuk bulan Juni, terus terang saya ada rasa takut. Ada rasa takut, ada khawatir, karena masuk fase baru, masuk tingkat baru, 50 tahun, itu membuat saya deg-degan. Dan lagi ditambah kondisi virus yang ada saat ini, virus COVID-19. Jadi saya itu dalam hati itu hanya mengucap semakin dekat masuk bulan 6 itu, saya hanya bilang, Tuhan tolong aku, tolong keluargaku, jauhkan kami dari virus ini, berikan kami kesehatan, lindungi, jauhkan kami dari hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang hal-hal yang kami takut menghadapinya gitu. Jadi hanya Tuhan pertolonganku, Tuhan tolong aku, mampukan aku, lindungi. Dan akhirnya sampai masuk awal Juni, sampai tanggal 1, saya semakin deg-degan itu, semakin terus itu setiap malam itu terbangun di hati itu hanya bilang Tuhan tolong. Puji Tuhan tanggal 2 pagi-pagi, jam 2, jam 3 pagi saya bangun. Yang pertama kali saya ingat itu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya sudah masuk 50 tahun. Sudah angka 5 gitu, sudah angka 5. Tuhan izinkan aku masuk angka 5, 50 tahun. Terima kasih Tuhan, anak-anak suamiku, kami semua sehat-sehat. Dan itu yang, dan menjelang sudah begitu mulai berdekat ini tanggal 5, ulang tahun Piska gitu kan.
ulang tahun Piska. Ulang tahun anakku ini Tuhan, tanggal 5 gitu. Tuhan, jaga ya Tuhan, anak-anakku Selamat jaga. ya, Bu. Selamat, terima kasih. Terima kasih. Tuhan tolong anakku mau ulang tahun juga. Tuhan tolong ya, Tuhan jaga kami ya Tuhan. Jaga kesehatan. Dan puji Tuhan, hari ini Piska berulang tahun tepat 24 tahun tanggal 5 hari ini. Dan hari ini juga anak saya, Eden, menyelesaikan tugas magangnya. Dia selesai tugas dan sudah bisa melanjut ke tingkat berikutnya ke skripsi. Saya khawatir, ada memang rasa khawatir menjelang bulan 6 ini karena kemarin bulan 5 saya jatuh. Saya jatuh, terpleset. Itu di pertengahan Mei saya jatuh, dan itu yang membuat hati saya deg-degan gitu. Dan menjelang sampai enggak ini ya Tuhan aku, sampai enggak ini di umur 50 tahun gitu. Ya puji Tuhan. Tangan saya semakin pulih, ya ada sedikit retak di bagian siku, dan puji Tuhan sekarang sudah bagus, sudah semakin pulih walaupun masih harus berobat. Setiap 3 hari sekali saya harus berobat gitu. Jadi itu yang membuat pikiran, terus terang pikiran hati saya itu agak terganggu gitu dengan suasana ini, ditambah lagi COVID. Puji Tuhan, ternyata semuanya kami bisa dapat jalani, saya dapat bisa jalani dengan baik, semuanya tidak kurang suatu apapun. Itu yang bisa saya bagi saat ini. Kekuatan Tuhan itu, saya merasakan perlindungan Tuhan. Saya akui saya takut, dan hanya Tuhan yang memberikan kekuatan. Itu yang bisa saya bagi saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yus. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih Bu Mita. Selamat ulang tahun Bu Mita. Ada Ya, lagi? sama-sama. Kasih, Ada Bu. lagi Bu. Tante Gerda udah lama nggak kelihatan nih Tan. Ayo Tan. Nggak ada. Bukor. Bu koordinator enggak. Oke. Kalau nggak ada lagi, Bu Pen silakan Bu. Baik. Mari Ibu-Ibu kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang sama, bait yang kedua. Sedalamnya laut seluas angkasa. Sedalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharung kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Tuhan damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Mari Ibu-Ibu kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, firman yang hidup dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah oleh kuasa Roh-Mu kami dimampukan untuk mengerti dengan baik dan
terlebih daripada itu, biarlah kami boleh melakukan setiap kebenaran ini di dalam hidup kami, sehingga kami boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan yang berbahagia. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Kita masih membahas firman Tuhan yang menjadi tema di sepanjang minggu ini, yaitu dari Roma pasal yang ke-8. Kita buka Roma pasal 8, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita bagian firman Tuhan ini. Ibu-ibu sudah dapat semua? Oke, saya baca untuk kita. Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 17, demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita sore hari ini dengan tema dan secara khusus dalam perayaan Pentakosta. Pentakosta ya ibu-ibu ya, bukan Pantekosta, karena ada yang kasih selamat. Selamat Hari Pantekosta, Ibu Pendeta. Pentakosta, itu artinya yang ke-50. Dalam rangka kita merayakan peristiwa Pentakosta dengan apa yang terjadi, yaitu keturunan Roh Kudus, kita membahas tentang bagian dari Roma 8 ini dengan tema daging mematikan, roh menghidupkan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin dalam ibadah minggu saya sudah mencoba untuk menyampaikan kebenaran ini dengan lebih mengajak kita untuk melihat apa artinya hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Bahwa dalam hidup kita manusia secara khusus ketika kita katakan bahwa kita anak Tuhan, kita murid Kristus, maka hal pertama yang harus kita pahami adalah apakah kita menjalani kehidupan yang disebut dengan Yohanes Calvin katakan yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan menurut Yohanes Calvin itu adalah kehidupan mematikan daging dan menghidupkan roh. Dan kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang harus dijalani oleh mereka yang mengatakan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, hal yang paling utama yang harus kita ingat adalah apakah memang ya, karena ada banyak orang menyebut dirinya orang Kristen, tapi apakah dia benar-benar adalah seorang murid Kristus yang menyatakan mengalami pertobatan awal dengan mengatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang saya percaya, saya terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Kalau langkah ini belum kita lakukan, maka kita tidak bisa masuk di dalam proses mematikan daging dan menghidupkan roh. Karena ayat 14 tadi katakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Berarti sebaliknya, orang yang tidak dipimpin roh Allah, dia bukan anak Allah. Itu kalimat negatifnya seperti itu. Kalau kita bukan anak Allah, kita nggak akan dipimpin oleh roh Allah. Maka kita tidak akan mengalami yang namanya proses mematikan daging dan menghidupkan roh. Oleh karena itu,
saya ingin mengajak kita untuk melihat ada satu slide, satu gambar, untuk lebih memudahkan kita memahami apa artinya mematikan daging dan menghidupkan roh. Sebelum, ya oke, makasih Bu Yusti. Ibu-ibu kalau gambarnya kecil bisa dibuka, dilebarin sendiri ya di HP ibu-ibu. Tapi kita lihat pada gambar yang paling tengah itu, Bu Yusti bisa main kursor ya biar bisa dilihat. Gambar paling tengah itu ada yang namanya pemicu. Pemicu itu ini penggambaran bagi kita bagaimana kehidupan kita manusia, bahwa kita setiap hari itu akan berhadapan dengan sebuah keputusan. Dan kemarin saya sebut dalam hidup kita manusia itu ada yang namanya memori di bawah sadar atau hal-hal yang pernah kita alami, ya, itu yang disebut dengan hal-hal yang tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Dan setiap hari ibu-ibu dan saya diperhadapkan pada persoalan, kita diperhadapkan pada hal-hal yang menjadi pemicu yang menimbulkan keputusan yang akan kita buat. Dan dalam kehidupan kita manusia hanya 2 keputusan yang bisa kita buat. Apakah kita hidup menurut daging, itu bagian bawah, ya, atau kita hidup menurut roh, itu saya pakai di area bagian atas, ya. Nah, kalau kita lihat rentetannya ibu-ibu, ya, orang yang ketika menghadapi persoalan, ya, dan dia adalah orang yang hidup menurut daging, maka yang terjadi selanjutnya dia akan memikirkan pikiran-pikiran daging. Ya. Pikiran-pikiran daging itu datang dari mana? Pikiran daging itu datang dari memori bawah sadarnya, apa yang pernah dia alami. Apakah itu hal-hal yang menyenangkan ataukah yang tidak menyenangkan. Jadi apakah itu pikiran roh atau pikiran daging, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam memorinya kita. Nah, kalau hidup menurut daging, dia akan memikirkan pikiran daging. Maka yang timbul dalam afektifnya, hatinya, rasanya itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan daging. Dan ketika itu terus-menerus ada dipelihara, maka itu akan keluar dalam respon otomatis yang berasal dari kedagingan kita. Ya. Nah, itu yang pertama. Kalau kita hidup menurut daging. Sebaliknya kita lihat gambar setelah gambar kepala manusia bagian atas. Itu dikatakan kita hidup menurut roh. Apa artinya hidup menurut roh? Hidup menurut roh artinya hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Ya. Nanti setelah ini kita akan lihat sarana-sarana yang kita bisa pakai agar kita bisa hidup menurut roh. Tapi orang yang hidup menurut roh, selanjutnya yang akan terjadi dalam keputusannya adalah dia akan memikirkan pikiran-pikiran roh. Itu pun datang dari memori bawah sadarnya. Makanya sampai di sini, kalau kita nggak pernah isi memori kita, ya, otak kita, hati kita dengan firman Tuhan, dengan sebuah keintiman dengan Tuhan, maka kita akan, kalau nggak pikir-pikiran roh, kita akan pikir-pikiran daging. Kita akan punya pikiran-pikiran daging. Ya. Jadi kalau orang hidup menurut roh, dia akan memikirkan pikiran-pikiran roh. Dan pikiran roh itu akan mendatangkan perasaan atau hati yang dikendalikan oleh roh. Dan itu akan menghasilkan respon otomatis, yaitu buah roh dalam kehidupan kita. Oke? Nah, ibu-ibu saya mau tanya ya, apa yang paling banyak memicu kita ya? Dan saya percaya setiap hari ibu-ibu diperhadapkan pada sebuah pengambilan keputusan. Dan itu selalu datang dari persoalan yang kita hadapi. Nah, saya mau tanya ibu-ibu, silakan nanti buka suaranya, terus kemudian nanti tutup lagi ya. Apa menurut ibu-ibu, apa yang paling sering menjadi persoalan yang memicu kita untuk kita ambil keputusan apakah kita mau hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Silakan, siapa yang mau jawab? Masalah apa sih yang ibu-ibu? Pertanyaan saya mungkin agak ribet ya. Ibu-ibu tiap hari hadapi masalah apa sih yang terkadang kita sadar, aduh, ternyata saya hidup menurut pikiran daging atau oh ya, saya hidup menurut pikiran roh. Tapi apa yang paling banyak terjadi yang kita hadapi dalam hidup kita yang membuat kita
terkadang kita menyadari kita ambil keputusan yang itu daging atau roh. Saya koneksi jalan ya, soalnya saya lihat ibu-ibu diam saja. Anak-anak, Bu. Hah? Siapa yang jawab ini? Anak-anak. Oh, iya. Tolong yang jawab bilang suara karena saya pakai HP jadi saya tidak bisa tahu siapa yang bicara. Siapakah? Tadi Bu siapa yang Mita, bilang Bu. tuh? Bu Mita ya? Oke. Iya. Anak kenapa tuh Bu Mita? Anak-anak? Kalau anak-anak ya ada yang melawan. Terus kalau ada yang menyinggung soal anak saya, masih langsung respon marah, Bu. Langsung nggak suka gitu. Berarti responnya daging ya? Iya, masih daging, Bu. Oke, nanti saya jelaskan. Oke, iya. Berarti ada pengakuan bahwa yang paling mudah memancing kita untuk, mungkin pertanyaannya, apa persoalan yang paling cepat memancing kita untuk mengambil keputusan hidup dalam daging? Tadi Bu Mita kasih kesaksian, yaitu ketika segala hal yang berkaitan dengan anak. Apakah masalah yang datang dari anak atau dari orang lain? Dari luar. Anak. Oke ya? Betul, Bu. Yang lain silakan Ibu-Ibu, ada lagi? Oh, Ibu-Ibu yang lain tidak ada masalah kah? Baik-baik semua? Silakan yang mau sharing buka suara. Nanti tutup lagi. Ini kalau di GKO ini mesti tunjuk nama. Tante Esther buka sendiri, Tan. Oh, Tante Esther buka, Tan. Iya. Aku lupa. Saya bilang yang sedang menghadapi masalah yang seperti sama anak, sama suami, saya udah lewat itu. Jadi yang lain aja yang masih muda-muda silahkan. Masalahnya sekarang udah berbeda. Dalam pelayanan kira-kira? Oh, betul. Dalam pelayanan juga kita berusaha untuk lebih, karena udah lama dan udah seusia kita, kayaknya sangat berusaha untuk hidup di dalam buah roh. Amin. Ya. Oke, terima kasih. Berusaha loh Bu, berusaha itu berarti kita minta dipimpin. Tiap kali diminta dipimpin oleh roh supaya kita nggak nantinya nyesel, ya saya kok berbuat ini, kok gini, pasti nyesel. Tapi kalau bisa jangan, kalau bisa dipimpin oleh roh. Jadi banyak berdiam diri dulu Bu, berdiam diri, berdoa, tanya sama yang di atas, baru oh iya. Ini untuk yang muda-muda dinasihati. Terima kasih Tante Esther. Ya, Bu kita lihat gambarnya, nanti kita lihat gambarnya ya bagaimana berubah. Oh iya Bu Eli silakan. Bu Eli kan ya? Saya ini. Oke. Tuh. Apa tuh? Oh, pakai handphone ya? berlama-lama. Oke. Baca Alkitab 3 pasal udah puas banget. Tapi kalau HP bisa sampai berjam-jam ya? Yes. Oke, berarti masih ada keputusan yang harus dibuat mengarah kepada roh ya? Oke, nanti kita lihat gambarnya kembali. Ada yang namanya metanoia. Bu, saya ada satu lagi deh. Oh, silakan. Satu lagi itu, saya kan hobi nonton, Bu. Ya. Saya hobi nonton. Hobi baca juga, ya kan? Jadi selama ini lagi di rumah, saya berusaha untuk baca firman Tuhan juga. Tapi nonton juga, karena fasilitas untuk nontonnya lengkap banget. Fasilitas nontonnya di dalam kamar tuh lengkap banget. Jadi kadang-kadang kita tergoda untuk menonton dulu tapi saya berusaha untuk membatasi diri. Kalau misalnya saya udah baca firman, udah apa, baru saya nonton deh. Tapi kalau saya nonton siang tuh saya merasa bersalah. Siang-siang ngapain sih nonton? Maksudnya kita kan ada kerjaan gitu. Terus saya bicara sama teman saya nih, kesaksian. Terus teman saya bilang gini, yang seumur sama saya. Dia bilang, Tan, kan kita udah seumur gini, kita kan udah lewatin banyak hal. Kalau udah nyampe di seumur ini dan kita bisa menikmati hidup dengan tenang, ya nikmati aja. Kenapa kamu harus bingung sendiri? Dia bilang gitu. Terus saya pikir-pikir benar juga ya. Saya udah melewati banyak hal di usia saya yang sama anak-anak. Kalau misalnya sekarang saya duduk aja nonton santai, apa salahnya sih gitu loh. Ya. Tapi tentu aja saya nggak tinggalin baca firman Tuhan.
supaya saya lebih diperlengkapi lagi seperti itu. Makasih. Tante Esther. Itu yang disebut sarana. Sarananya kalau tersedia dengan baik kita akan menikmati. Nah, nanti kita akan lihat kita sarana mana yang paling baik bagi kita untuk membangun hidup dalam roh. Ada lagi? Itu tadi mewakili sudah yang jelita, jelang 50 tahun. Sama yang lansia. Silakan. Yang jelita saya lah. Nofrita, Bu ya. Ya, Bu Nov. Oh, itu Bu Nofrita. Ya, Nofrita Panjaitan, Bu Yus. Ya, Bu Nofrita Panjaitan. Ya. Di masa pandemi ini karena karena Bu Esther tadi jadi saya ingat mengenai waktu. Di masa pandemi ini waktu begitu fleksibel begitu. Jadi terserah mau bangun jam berapa, mau masak jam berapa, nanti mau ngapain. Cuman karena terkejar editing buat YouTube, itu yang membuat akhirnya terschedule. Itu pun waktu yang menurut saya itu banyak yang terbuang. Jadi roh dan daging di sini berperang begitu kira-kira. Berperang. Pengennya di otak saya waktu bangun saya udah mikir harus ngerjain ini, tapi ternyatanya realnya sewaktu malam ya nggak ada satu juga yang dikerjain. Itu yang menjadi pergumulan di masa pandemi ini. Demikian Bu Ira. Terima kasih Bu Nov. Makasih. Ada lagi ibu-ibu? Kalau aku Bu, aku tuh kalau ibadah jujur. Sebentar. Emang selama ini nggak jujur? Ini suka tahu. Yus, kau kasih mati suara itu. Suara di mute itu. Bunyi itu masjid. Iya, ngaku jujur. Kan waktu kemarin Korea yang itu tuh yang family itu belum selesai. Ini gara-gara Oma Linda nih. Oma Linda ngomong, saya tuh nonton orang. Saya itu nonton DSS. Nyalain orang. Ikutin DSS sama nonton Korea. Ke bawah saya. Ya Allah Tuhan. Saya juga gitu. Gara-gara Oma Linda 2 kali ketemu sama dia tuh. Dia ngomongnya Korea itu ternyata kepengaruh loh Bu, ke bawah alam sadar saya. Saya kan tadinya nggak pernah nonton Korea, nggak tahu tuh ada film itu. Cuman karena 2 kali ketemu, baru 2 kali Bu, langsung saya pengen nonton Korea. Lah itu kan jam 7. Lah kalau DSS saya kan taruh di sini, jadi mata saya lihat TV. Yusti. Mata di sini kan Korea kan bisa dilihat bahasanya kan pakai bahasa Indonesia kan bisa dilihat kan. Jadi walaupun DSS tapi mata di Korea ya. Aja di sini dengar suaranya. Astaga naga. Terima kasih pengakuannya Ibu Yusti. Berarti sekarang kalau ibadah saya lihat Ibu Yusti punya mata ya. Kalau mata terpindah kemana berarti mesti langsung dikasih bateria. Mata balik. Oke. Baik Ibu-Ibu, kalau tidak ada lagi kita lanjut. Bu Yusti gambarnya tadi. Tadi kita lihat Ibu-Ibu. Ya. Ketika pemicu, ketika sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita harus mengambil keputusan, ya. Terkadang apa yang ada di alam bawah sadar, tadi Bu Yusti bilang cuma 2 kali dikasih tahu, ternyata itu sangat mempengaruhi cara berpikir, sangat mempengaruhi alam bawah sadarnya sehingga bisa mengambil keputusan untuk melakukan apa yang Paulus bilang dalam Roma pasal 7, jadi jika aku perbuat pasal 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, artinya sebagai manusia kita nggak bisa memungkiri bahwa yang namanya keinginan daging itu masih menjadi bagian dari gaya kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup menurut roh? Yang pertama, itu yang tadi saya katakan, langkah awal yaitu melakukan pengakuan bahwa Yesus adalah satu-satunya penguasa tunggal. Kalau kita katakan dia adalah kurios, penguasa tunggal dalam hidup kita,
berarti hanya dia yang kita sembah, yang menjadi raja, yang namanya kalau dibilang raja itu berarti berkuasa penuh atas seluruh keberadaan hidup kita. Makanya ibu-ibu lihat ada gambar di belakang otak itu yang namanya metanoia. Metanoia itu artinya perubahan pikiran, ya, pertobatan yang dilakukan. Makanya kalau dikatakan tadi, rata-rata ibu-ibu memberi kesaksian bahwa hampir sebagian besar kita mengambil keputusan untuk mengikuti keinginan daging kita. Tapi kita harus sampai pada titik yang namanya pertobatan, metanoia, mengalami perubahan pikiran. Sehingga kita bisa kembali kepada apa yang menjadi keinginannya Tuhan, hidup menurut roh, hidup dalam pertobatan. Sehingga kita bisa memikirkan pikiran-pikiran roh, perasaan, menghasilkan perasaan roh, dan akhirnya hidup kita membuahkan atau kita keluar sebagai pemenang, yaitu Roh Kudus bekerja melalui hidup kita untuk menampilkan karyanya, buahnya bagi kehidupan orang lain. Saya kasih contoh sederhana, tadi apa yang dialami oleh Ibu Mita. Ketika Ibu Mita katakan, masalah yang seringkali dihadapi adalah berhadapan dengan anak, gitu ya, dengan anak yang yang ya bukan hanya anak Bu Mita ya, saya kira semua anak-anak kita semua gitu loh. Kita punya anak yang tidak dari bayi sampai dia besar nurut aja. Saya kira semua punya masa fase di mana kita berjuang menjadi orang tua yang memiliki hikmat untuk mendidik anak kita. Ketika kita berhadapan dengan anak yang dalam tanda kutip mungkin dia tidak hidup mengikuti apa yang kita inginkan, maka di situ ada pemicu bagi kita untuk mengambil keputusan. Tindakan yang kita lakukan terhadap anak kita itu datang dari proses apa yang ada dalam alam bawah sadar kita, perasaan kita. Dan kalau yang kita pikirkan adalah daging, udah ketahuan kita akan lakukan apa sama anak kita. Ya. Saya tidak katakan bahwa kalau kita pukul anak kita itu dosa besar, karena firman Tuhan, tadi malam saya baru baca juga dari Amsal katakan, terkadang cemeti itu baik kita pakai untuk menyadarkan anak-anak kita. Terkadang harus pakai itu. Tapi itu dipakai untuk menyadarkan mereka, bukan membuat mereka terluka. Nah, terkadang kalau kita orang tua marah gitu ya, sampai mungkin tidak semua ya, tapi mungkin sampai ada yang menggunakan kekerasan, rata-rata itu datang dari keinginan daging kita. Bahkan kata-kata yang kita keluarkan pun terkadang itu tidak mendatangkan pemulihan bagi anak itu, tetapi malah mendatangkan luka batin bagi mereka. Kamu ini ya, mama papa, kamu lihat nggak papa tuh kerja, mama kerja sampai malam buat siapa? Cuma buat kamu, gitu ya. Kadang dulu saya pernah ucapin kalimat itu, tapi saya sadar juga loh, kok jadi itu gitu ya, yang menjadi perkataan untuk mengubah dia, sehingga dia bisa saja dia bilang gini, ya udah kalau gitu, kalau merasa capek ya nggak usah gitu, kira-kira kalau anak kita memang kritis ya. Tapi akhirnya saya menyadari bahwa gitu loh, kita maka akan ada perasaan roh, pikiran roh yang menghasilkan perasaan roh, dan itu keluar pada buah kehidupan kita, buah roh. Sehingga kita dengan hikmat, Amsal bilang dengan hikmat kita bisa mengajarkan anak-anak kita bagaimana mereka hidup di dalam kekudusan dan di dalam firman Tuhan. Itu yang terjadi salah satu contoh ketika kita mengambil keputusan apakah kita mau hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Contoh sederhana misalnya kita mulai menyadari bahwa tadi Bu Eli kasih kesaksian lebih banyak waktu untuk main HP daripada baca firman. Terkadang kita sadar sih bahwa itu nggak benar, tapi kita lebih banyak mengikuti keinginan daging kita sehingga besok ya terulang lagi kita lakukan dosa yang sama. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kita bahwa hidup menurut roh artinya kita memberi hidup kita sepenuhnya dikendalikan oleh roh Allah. Apa yang menyebabkan kita hidup menurut daging? Cuma satu kok, yang namanya dosa. Apa itu dosa? Kita buka Roma 1, Ibu-ibu. Roma pasal 1. Paulus dia tulis surat kepada jemaat di Roma ini sistematis sekali. Karena dia jelaskan tentang apa itu keselamatan. Dibuka dengan Roma 1 ayat 18.
Apa itu dosa? Definisi dosa. Kalau sudah dapat saya baca Ibu-ibu ya. Roma pasal 1 ayat 18 katakan demikian, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi ayat ini mau katakan yang namanya dosa itu sesuatu yang menjadi murkanya Allah itu ketika kita hidup dalam kefasikan. Fasik itu artinya dalam ayat 21 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Nah, orang fasik itu adalah bukan orang yang nggak kenal Tuhan. Kenal Tuhan tapi tidak memuliakan Tuhan. Dan orang lalim adalah orang yang menindas kebenaran, yang punya pikiran sia-sia yang datang dari apa yang ia pikirkan. Nah, ketika kita masih hidup dalam dosa, maka secara otomatis kita akan memikirkan pikiran-pikiran daging. Ya. Makanya tadi saya katakan, bagaimana supaya kita bisa hidup menurut roh. Hal yang harus kita lakukan yaitu pertobatan, mengalami perubahan pikiran, menerima Yesus sebagai Tuhan, kemudian memberi hidup kita dipimpin oleh roh. Karena ayat 14 katakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, untuk itu mari kita lihat apa saja buah kehidupan daging dan buah kehidupan roh. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, dia tulis itu dengan sangat jelas. Kita buka Galatia pasal 5, Ibu-ibu. Galatia pasal yang kelima, ayat yang saya baca dari ayat 16 sampai ayat 22. Ya. Galatia 5 ayat 16 di bawah judul perikop hidup menurut daging atau roh. Ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin ya. Artinya kalau kita hidup menurut roh, kita nggak akan ikut keinginan daging. Ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sampai di sini saya mau jelaskan begini, Ibu. Nggak mungkin kita hidup dengan dua keinginan yang berjalan bersama. Ya. Kalau Ibu-ibu katakan begini, saya lebih banyak punya keinginan daging. Maka kita harus ambil keputusan untuk hidup menurut apa yang menjadi pimpinan roh dalam kehidupan kita. Lanjut, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19 ini dia. Perbuatan daging telah nyata yaitu, ini perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hal ini Ibu-ibu menjelaskan kepada kita apa yang dikatakan Paulus yang kemarin saya katakan dalam Roma 8 ayat yang ke-7 yang dikatakan, sebab keinginan daging itu perseteruan dengan Allah. Jadi selama kita masih hidup menurut daging kita, ya, dan kita tidak menjalani yang namanya pertobatan, maka lambat laun memori kita akan dipenuhi oleh segala pikiran daging. Ya. Saya ingat pernah terjadi dalam satu kehidupan keluarga, rumah tangga itu aman-aman saja sampai ketika dia menonton satu film, satu sinetron yang itu melulu tentang perselingkuhan, perceraian. Akhirnya dia mulai curiga sama suaminya, ya. Ketika dia mulai lakukan segala sesuatu yang dia rasa itu nyaris-nyaris mirip dengan sinetron itu gitu ya. Wah, HP udah mulai dibawa ke kamar mandi. Padahal mungkin ya memang kebiasaan suaminya seperti itu, dia udah mulai dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Sehingga akhirnya muncul dalam satu pikiran bahwa ini suami saya lagi selingkuh. Padahal
Kalau itu benar ya suaminya harus bertobat gitu ya. Tapi kalau itu tidak benar, betapa berdosanya kita gitu. Nah, itu yang disebut dengan buah kedagingan. Kita melahirkan hal-hal yang tidak mendatangkan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ini yang seringkali kita baca, kita suka dengar, tapi kita perlu refleksikan apakah itu keluar dalam tindakan kita. Tetapi buah roh ialah kasih. Ibu-ibu baca sama-sama ya, walaupun saya nggak dengar suara ibu-ibu, tapi kita ucapkan ini sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh. Hasil pekerjaan roh di dalam hidup kita. Jadi yang saya mau sampaikan ibu-ibu, semua persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita, lihat ujungnya, apa respon kita, apa tindakan kita. Ya. Kalau hasilnya adalah kita menghasilkan yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, semua yang menjadi hasil pekerjaan roh, maka kita meyakini bahwa hidup kita dipimpin oleh roh Allah. Ya. Tapi sebaliknya, salah satu contoh misalnya, orang sakiti kita, ujung-ujungnya terjadi percideraan, ujung-ujungnya roh pemecah, ujung-ujungnya kepentingan diri sendiri, kita udah tahu dengan jelas apa yang menuntun kita. Berarti kita hidup menurut daging. Tapi kalau orang sakiti kita, kita sampai pada tahap penguasaan diri, kita punya kemurahan, kesabaran, maka kita yakin dengan sungguh bahwa roh Allah ada di dalam hati kita. Tapi memang ibu-ibu, saya bisa katakan siapapun dia gitu ya, biasanya respon pertama yang kita alami adalah kedagingan kita. Lalu kita bilang begini, ya namanya kita manusia masih hidup terikat darah dan daging gitu ya, sehingga kita bisa mengambil. Tidak ada persoalan itu alamiah, tapi yang harus terjadi, tadi gambarnya katakan metanoia, pertobatan. Supaya kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan, dan kita menghasilkan buah roh, perbuatan-perbuatan roh melalui hidup kita, di mana kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, peristiwa Pentakosta, jadi saat itu kan mereka berkumpul untuk merayakan Pentakosta hari ke-50, itu perayaan orang Yahudi. Tapi di saat yang sama, terjadilah peristiwa turunnya Roh Kudus bagi kehidupan para murid di Yerusalem pada saat itu. Dan ibu-ibu lihat, murid-murid yang tadinya ya mereka hidup menurut daging, ya, mereka tinggalkan Yesus waktu Yesus menderita. Tapi waktu mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus 40 hari, itu memberi kepada mereka memori, mengembalikan semua yang baik dari pekerjaan roh, sehingga ketika Roh Kudus dimeteraikan untuk mereka melakukan penginjilan, pengutusan, mereka lakukan itu dengan yakin. Dan hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai. Dan karena itu mari ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sore hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, apapun yang kita jalani dalam hidup, persoalan apapun, ingat keputusan kita sangat ditentukan apa yang sedang menguasai hidup kita saat ini. Apakah kita dikendalikan oleh roh Allah karena kita anak Allah, ataukah kita dikendalikan oleh kedagingan kita. Oleh karena itu saya katakan dalam ibadah minggu kemarin, kalau tadi Tante Esther, mana Tante Esther, saya lihat mukanya. Kalau tadi Tante Esther bilang, ada sarana lengkap di kamar untuk bisa nonton gitu ya, maka Tuhan juga menyediakan bagi kita sarana yang begitu lengkap untuk ibu-ibu bisa hidup menurut roh. Apa sarana itu? Ada yang tahu? Supaya kita bisa hidup menurut roh. Kita hidup di beriman kepada Tuhan. Apa yang saya kemarin hari Minggu saya kasih loh sarana-sarana yang bisa dipakai untuk hidup menurut roh. Tapi ada Alkitab di samping, Bu. Bu, Alkitab, firman Tuhan. Firman Tuhan. Oke. Ada lagi? Berdoa. Ada dalam mulai dari doa, pagi berdoa. Ada dalam komunitas, Bu. Komunitas orang percaya. Ada dalam komunitas. Baik, Yeah. baik. Penting karena tidak mungkin kita bertumbuh seorang diri. Yeah. Kita harus ada dalam komunitas. Komunitas. Karena di dalam komunitas itulah kita bertumbuh bersama.
Kemudian melakukan disiplin-disiplin rohani, ya, punya waktu khusus bicara dengan Tuhan setiap hari. Ya. Kalau ibu-ibu bilang begini, masa pandemi ini kita punya banyak waktu, mari kita pakai waktu ini untuk beri makan roh kita dengan roh Allah. Supaya selesai pandemi ini kita keluar sebagai pemenang. Bukan selesai pandemi, kita selesai juga dengan apa namanya, begitu ketemu, yang kita bahas adalah film-film, gitu ya. Ya ketawa sudah tuh. Atau apa tuh Bu Eli? Apa Inaya kah? Iyana kah? Inaya kah? Apa tuh? Ya, iya film. Apa? Anaya kah? Hidayah kah? Apa tuh filmnya? Ya, jangan sampai kita habis apa ketemu, terus yang kita bahas tuh barang-barang itu gitu ya. Tapi begitu kita ketemu, mari kasih kesaksian bagaimana perjumpaan kita dengan kuasa Tuhan yang memulihkan kita, kasih Tuhan yang terus menaungi kita. Jadi ibu-ibu, pakai sarana yang ada, apapun itu. Saya hari ini saya sengaja tidak rekam. Karena kalau rekam, berarti rekan-rekan kita yang tidak ikut Zoom, mereka hanya dengar firman. Padahal mereka juga harus alami yang namanya persekutuan seperti ini. Amin ya? Supaya juga ikut bersama, dengar juga cerita, kesaksian, alami bersama walaupun tidak secara live bersama dengan kita, tapi mereka bisa mengikuti melalui rekaman. Kita doakan setelah ini Bu Yusti selesaikan rekaman, supaya bisa dibagikan kepada ibu-ibu yang lain. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu. Amin. Amin. Ada yang mau sampaikan sesuatu sebelum saya berdoa? Oh, satu hal tadi Ibu Esther berulang-ulang bilang begini, biarlah yang muda-muda, karena yang tua-tua ini sudah apa namanya, pakai istilah banyak makan asam garam ya. Udah melewati banyak hal. Iya, banyak hal. Bagi saya usia tidak menentukan apakah kita hidup dipimpin oleh roh atau daging. Atau orang bilang begini, semakin tua kita semakin dipimpin roh. Belum tentu. Karena sejauh mana kita dekat dengan Tuhan, itu yang menentukan kita. Tapi adalah lebih baik ketika kita menjadi orang tua yang hidup dipimpin roh, sehingga menjadi berkat bagi anak-anak, menjadi warisan bagi anak-anak. Amin. Amin ya. Amin. Jadi kalau ada orang tua yang mungkin salah-salah kata atau salah-salah tindakan, kita saling memperbaiki. Supaya kita semakin bertumbuh lagi di dalam firman Tuhan. Begitu Tante Gerda ya. Oke, puji Tuhan. Tan, suaranya belum kebuka. Mau bicara? Oh, tidak? Oke, baik. Oh ya. Bisa, Bu? Bisa. Oke. Saya kalau belum berdoa buat semua sahabat-sahabat saya, Bu, saya belum puas satu hari itu. Saya pasti ambil waktu ketika bangun tidur. Makanya saya kalau bangun tidur itu doa saya panjang sekali. Makanya saya kalau berdoa bersama-sama, apalagi waktu saya berdoa sama Bu Detina udah tahu. Kalau saya berdoa panjang itu saya juga nggak berani sama dia karena nanti dia tuntutan pekerjaan, jadi saya ambil sendiri. Kalau bangun tidur pagi-pagi, saya pasti semua dukung teman-teman saya, baik di GKO, sahabat-sahabat di GKO. Karena kalau saya belum berdoa pagi-pagi untuk sahabat saya, rasanya saya berutang, Bu. Terima kasih Tante Herda. Terima kasih Bu Gerda. Ada namaku disebut. Pasti. Makanya waktu saya dengan Ibu, siapa namanya? Ibu Lenda, Oma Lenda, sampai Ibu Lenda bilang, saya kira kamu ngapain Herda waktu itu saya sama-sama pergi, karena saya kalau berdoa memang panjang. Karena saya bilang, saya sebut nama kamu dalam doa, makanya panjang doa saya. Saya tulis daftar. Karena saya nggak bisa kasih apa-apa kepada sahabat-sahabat saya hanya bisa dukung dalam doa. Amin. Amin. Terima kasih Tante Herda. Baik, kalau tidak ada lagi, ibu-ibu kita berdoa. Masih ada? Oke. Ada yang mau didoakan, saya sekaligus doa syafaat. Tidak ada, Ibu Yusti? Ibu Yusti mana lagi dia di belakang kayaknya. Oh ya Bu, doakan anak saya Bu. Iya Tan? Doakan anak saya lagi ikut Sesko TNI melalui live streaming. Namanya siapa Tan?
Ari Estefanus. Ari. Ya. Semoga dia diberi kesehatan supaya mengikuti program Sesko TNI, Bu. Sesko TNI ya. Oke. Ya. Ada lagi Ibu-ibu? Saya, Semua Bu. sehat? Saya, Ya, Bu. Bunita, ya. Ya, pemulihan di tangan, Bu, Oke, yang ya, kemarin Kemarin jatuh ya. kepleset, Bu. Boleh, Bu, tambah lagi, Bu. Bu, Boleh? maaf, Bu, Irin. Ya, Maaf, ya. boleh tambah doa? Ya, boleh tambah? Tan. Ya. Supaya anak-anak saya, ketiga orang ini lebih setia, mencari Tuhan, lebih setia, Amin. ya, lebih setialah di dalam Tuhan. Itu dukungan harapan saya ke depan buat anak-anak saya. Ya. Anak-anaknya Pak Ari, Bu Ira, apa lagi Tan? Rai. Rai. Ira, Ari, Rai. Rai, iya. Nama 3 huruf jadi 3 orang. Ya. Ya. Oke, baik Ibu-ibu. Kalau tidak ada lagi, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal yang kami imani, menyertai kehidupan kami, mengasihi kami, dan yang menyatakan kasih-Mu melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami, dan yang sudah membawa kami untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah sehingga kami boleh menghasilkan buah kehidupan yang memberkati kehidupan banyak orang. Terima kasih untuk sore hari ini dalam sharing kami, dalam ibadah PW kami Tuhan. Kami boleh bertemu bersama dan saat ini kami menyatukan hati kami. Kami mau berdoa secara khusus bagi apa yang kami gumuli, Ibu kekasih kami, Ibu Gerda, yang saat ini bergumul untuk ketiga anak terkasih, Bapak Ari, Ibu Ira, dan Bapak Rai yang Tuhan izinkan ada bersama dengan Ibu terkasih kami dan kerinduannya untuk anak-anak boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, memakai segala sarana yang ada untuk memberi makan roh manusia dengan roh Allah, sehingga kehidupan mereka pun boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Secara khusus untuk Bapak Ari yang saat ini sedang mengikuti Sesko TNI melalui live streaming, Tuhan berkati segala hal yang beliau lakukan, biarlah semuanya berujung pada hal yang baik, dan kami imani sungguh ya Tuhan, bahwa melalui segala tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan baginya, beliau boleh lakukan itu dengan penuh sukacita dan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa bagi Ibu Mita yang beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan kecil Tuhan dan ada retak di bagian tangannya. Mari Tuhan Engkau juga menjamah Ibu Mita dengan kuasa Tuhan. Biarlah segala hal yang sia-sia kami percaya dibatalkan dalam nama Yesus dan semua pengobatan yang sedang beliau jalani, Tuhan itu semua adalah sarana yang dipakai untuk pemulihan kesehatan dari Ibu Mita dan kami percaya dia boleh mengalami pemulihan Tuhan dan menjalani kembali tugas tanggung jawab sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang pelayan dengan penuh sukacita dan campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi semua ibu-ibu yang boleh hadir sore hari ini. Tuhan mengetahui kami dengan segala keterbatasan kami, kelemahan kami, bahkan segala hal yang seringkali kami hadapi yang membuat kami harus mengambil keputusan. Maka biarlah Tuhan, firman Tuhan hari ini menguatkan kami bahwa ketika kami hidup intim dengan Tuhan, Roh Allah memimpin kami untuk kami mengambil keputusan-keputusan yang datang dari pikiran-pikiran roh. Semua firman yang kami baca, kami renungkan, sarana yang kami pakai untuk kami bertumbuh bersama, itu membawa kami untuk kami boleh mengambil keputusan yang benar, sehingga sungguh Tuhan, ketika roh kami dikendalikan oleh roh Allah, maka tindakan kami pun akan menghasilkan buah pekerjaan roh, yang itu menjadi kesaksian bagi orang lain, dan itu menjadi berkat. Karena itulah yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyalurkan berkat Tuhan. Kami tidak memakai nilai-nilai dunia dalam menjalani hari hidup kami, tapi hanya memakai nilai-nilai ilahi dalam mulai dari hidup rumah tangga kami, gereja Tuhan, bahkan di tengah-tengah masyarakat di mana kami ada. Terima kasih ya Tuhan.
Kami sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu bagi anak-anak kami, oma bagi cucu-cucu kami, mari Tuhan Engkau berkati, berikan kepada kami hikmat Tuhan, kami bertumbuh menjadi wanita Allah, wanita yang memberikan kehidupan, yang membangun bukan meruntuhkan rumah tangga kami, tapi kami membangun, memberi kehidupan bagi keluarga kami, sehingga kehadiran kami menjadi berkat di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk pengurus PW, Tuhan berkati dengan semua hal yang dipersiapkan untuk kegiatan-kegiatan online. Mari Tuhan berkati segala keterbatasan yang ada disempurnakan oleh Tuhan. Dan setelah ini kami juga berdoa bagi ibu-ibu yang akan mengikuti ibadah melalui rekaman. Biarlah Tuhan juga memberkati agar mereka juga mengalami sukacita seperti yang kami alami sore hari ini. Kami doakan situasi yang kami masih hadapi sampai hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan itu nyata bagi kehidupan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan GKU Bintaro Jaya. Hamba berdoa Bapa, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami imani apapun yang kami hadapi ke depan, Tuhan Engkau Allah yang berkarya di tengah-tengah hidup kami. Kalaupun Tuhan kami masih harus menjalani ibadah secara online, berikan kepada kami damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Kalaupun kami nanti akan beribadah bersama kembali di gereja, perlindungan Tuhan ada pada kami, ketaatan semua protokol kesehatan akan kami Tuhan izinkan untuk kami jalani bersama-sama ketaatan, sehingga kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi masyarakat di mana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemerintah kami, keputusan kebijakan yang mereka ambil, biarlah untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada Tuhan. Dan di atas permohonan ini ampuni kami Bapa, kalau dalam hari hidup ini kami masih mengambil keputusan untuk mengikuti keinginan daging kami mematikan pekerjaan roh dengan mengikuti apa yang menjadi kehendak kami. Tuhan ampuni kami, dan ke depan biarlah hidup kami terus mengalami penyertaan Tuhan. Doa ini kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Nanti untuk persembahan Ibu-Ibu bisa langsung mengirimkannya melalui nomor rekening atau QR yang sudah ada di warta jemaat. Ibu bisa mengirimkannya, dan kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Kita akan berdoa untuk persembahan sekaligus menerima berkat Tuhan. Dan kita naikkan pujian ini, Kidung Kesaan. Kidung Kesaan nomor 600. Ya, tuh. HP-nya jatuh. Aku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan
bersikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu. Selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus Tuhan kami dan Roh Kudus yang menyertai kami. Kami bersyukur karena saat ini Tuhan kami sudah boleh tiba di penghujung ibadah kami secara ritual ini. Dan kami tadi juga sudah Tuhan izinkan untuk memberikan persembahan syukur. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui pelayanan gereja-Mu. Dan biarlah apa yang boleh terjadi sore hari ini, itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sebentar nanti Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami mengakhiri ibadah kami secara ritual, dan kami akan masuk dalam ibadah aktual kami. Biarlah setiap kami boleh mengakhirinya dengan membawa berkat Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertai dan memberkati ibu-ibu bersama keluarga, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalamku berterima kasih. Terima Sudah kasih, selesai, Bu terima Pendeta. kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih, Bu Pendeta. Boleh dibuka suaranya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita Terima kasih. Terima kasih. Kita foto dulu. Foto dulu ya. Bu Istri, panjang umurnya. Oh iya, panjang salam semua umurnya. dulu Ibu. Panjang umurnya buat Bu Mita sama ulang tahun. Panjang umur. Sabar dulu pakai ini. Susi ulang tahun. Grace sama Kak Marta. Bu Nita, Bu Susi ulang tahun. Happy birthday, happy birthday, Kak Mita. Juga Bu Susi. Kak Mita, Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday. happy birthday.
ulang tahun Bu Susi. Apa bilang yang mau makanan ambil pagar aja. Ayo selamat Terima kasih semua. Ibu Mana kuenya? Terima kasih. ulang tahun buat Krishna. Foto dulu, foto. Terima kasih. Kasih stop kau pun recording itu sudah. Oh, stop udah ya. Aku stop ya. Yo. Oke. Bu Susi juga ulang tahun loh. Iya, mana ini Bu Susi?